Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Angga dan Bu Putri akan menyampaikan rangkuman pembiasaan baik selama belajar di rumah. Ya, kita mulai dari nomor 1, Bu Putri dulu, nanti dilanjutkan gantian dengan Pak Angga ya. Siap Pak Angga. Oke, anak-anak perhatikan ya. Ini kesepakatan pembiasaan belajar dari rumah kelas 5. Poin yang pertama adalah pembelajaran akan kita mulai pada pukul 8 sampai pukul 10 sesuai dengan jadwal yang sudah kita berikan. Jadi jadwal yang sudah kami share itu silahkan anak-anak cermati. Kita akan belajarnya pada pukul 8 sampai pukul 10. Ya, yang kedua anak-anak, semua siswa wajib mengakses pembelajaran melalui grup WhatsApp maupun Google Classroom. Jadi di situ kita gunakan aplikasi pembelajaran Google Classroom sekaligus dengan grup WhatsApp untuk mempermudah belajar kalian selama belajar di rumah. Selanjutnya. Oke, selanjutnya poin ketiga, siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran sesuai jadwal, kami harapkan dapat melapor kepada guru kelas. Jadi siswa yang tidak bisa ikut pembelajaran pada hari tersebut harap memberi kabar kepada kami. Ya, jadi kalau misalkan mau izin, Ya. bisa sakit atau mungkin ada keperluan lain atau mungkin ketika pagi hari HP-nya mungkin dibawa sama orang tuanya, bisa sampaikan ke wali kelasnya masing-masing atau guru kelasnya masing-masing. Terus yang keempat, siswa mengumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Ya, jadi kalau misalkan batas waktu pemberian tugasnya itu 1 hari, ya 1 hari itu harus dikumpulkan, harus dikerjakan. Kemudian kalau 2 hari ya 2 hari. 1 minggu juga harus dilaksanakan tepat pada waktunya. Ya. Kecuali yang berhalangan tadi ya Pak Oh ya. ya, kecuali yang berhalangan ya. Berhalangan nanti laporan dulu. Bisa menyusul memberi kabar nanti. dulu. Ya. Oke, poin selanjutnya kami akan membahas mengenai sarapan pagi. Ya, sarapan pagi. Jadi sarapan paginya itu tidak sarapan pagi makan, tidak, tapi sarapan paginya itu nanti kita mengerjakan soal, membiasakan kalian untuk membuka buku dan membaca materinya, ya. Ya, yang pertama, sarapan pagi itu dilaksanakan mulai jam 8 sampai jam 8.30, ya. Terus kemudian sarapan pagi ini akan kita mulai pada minggu kedua, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Ya, jadi masih minggu depan. Kemudian materinya apa sih materinya? Materinya itu adalah materi-materi yang sudah diajarkan di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Terus bentuk soalnya bagaimana? Bentuk soalnya adalah bentuk soal isian dengan jumlah soal sebanyak 5 soal. Isian singkat ya Pak ya? Isian singkat ya. Usah panjang-panjang. Ya. Kemudian soal ini dibuat secara bergiliran, mulai dari siswa dengan nomor presensi 1. Ya, jadi besok Kamis tanggal 23 anak dengan presensi 1 itu harus menyampaikan soal sarapan pagi ke grup WA kepada teman-temannya. Jadi sebelumnya hari Rabunya harus bikin dulu nih soalnya bagaimana, kemudian jawabannya bagaimana, terus yang di-share apa? Soalnya yang di-share kepada grup WA teman-temannya. Ya, betul sekali Pak Angga. Nanti anak yang ditunjuk untuk membuat soal mengirimkan soalnya pada pukul 10 ya, sesuai dengan kesepakatan kita. Pada pukul pada pukul 8. Ya. Dikirim ke grup WhatsApp pada pukul 8. Kemudian siswa lain mengerjakan di buku tulisnya masing-masing. Iya, kemudian kira-kira jam 8.20 atau 10 menit sebelum berakhirnya sarapan pagi, siswa yang tadi membuat soal kemudian mengirimkan jawabannya ke grup WA kelas. Ya, begitu ya untuk sarapan pagi. Kemudian nanti hasil dari yang kalian kerjakan bisa kalian cermati. Nanti kalau ada kesulitan bisa kita diskusikan. Ya, nanti kita bahas ketika sarapan pagi bagaimana sih jawabannya, mana yang kurang tepat, mana yang perlu diperbaiki. Nanti kita bahas bareng-bareng sebelum pembelajaran BDR-nya dimulai. Gitu ya, Nak ya? Gitu. Cukup jelas ya Pak Angga ya? Iya, untuk sarapan Sekarang pagi sepertinya ya. Kita akan ke poin selanjutnya. Nah, anak-anak sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kami harapkan siswa dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan life skill dan juga
kegiatan lain yang berhubungan dengan kesehatan. Contohnya yang pagi-pagi itu kalau misalkan berhubungan dengan kesehatan, contohnya Bisa. bisa lari pagi, lari pagi Murah 30 meriah. menit, lari pagi, Ya. jalan-jalan pagi juga bisa, Bisa. atau berjemur juga bisa. Bisa. Kemudian Yang lagi kalau tren, yang Pak, yang lagi wah tren. iya jelas badminton apa? Badminton atau naik sepeda gitu ya. Nah, Kalau bisa. anak-anak di tempatnya Pak Angga lagi seneng-senengnya main sepeda sama badminton ya. Kemudian kalau siang-siang itu bisa juga kalian bantu orang tua. Masak-masak, bantuin itu. Wah, ya. Kemudian merapikan tempat tidur, menyapu, ngepel dan sebagainya. Bisa kalian terapkan pembelajarannya, kemudian kalian bisa menambah life skill kalian, gitu. Terus? Ya, sudah jelas ya anak-anak. Ya. Nah, sekarang Bu Putri sampaikan poin terakhir. Poin terakhir mengenai pembiasaan-pembiasaan baik lainnya akan kita bahas sesuai dengan perkembangan belajar dari rumah pada tahap-tahap selanjutnya. Iya, begitu ya. Kiranya itu sudah cukup ya Bu Putri ya. Yes. Nanti kalau misalkan ada lagi tambahan, kita bahas lagi kegiatan-kegiatan pembelajaran pembiasaan baik selama belajar di rumah. Begitu Pak Angga dan Bu Putri akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.